Kita sekarang masuk ke pelajaran adabul bahas. Kita baca di sini 3 anasir, 3 ta'rif. Pertama mudda'i, isim fa'il dari da'a. Da'a yad'u da'watan. Da'a fi'il madi, yad'u fi'il mudhari', dakwah masdar. Mudda'i ini isim fa'il, orang yang menuduh, orang yang mendakwah. Jadi di dalam diskusi nanti kamu bisa mudda'i, bisa mudda'a, bisa dakwah. Sekarang mudda'i, menuduh. Katakan mama seseorang ente tuduh dalilnya enggak jelas, dalilnya enggak benar. Orang yang ente tuduh namanya mudda'a, isim maf'ul. Dan tuduhannya, dakwahannya, dalilnya enggak jelas. Seperti contoh di sini, coba lihat, buka halaman, contoh aja dulu. Buka halaman 7. Halaman 7. Di sini bahwasanya ente mendakwah ucapan Imam Sya'bi itu dhaif, tidak layak. Alasan Imam Sya'bi tidak layak dijadikan dalil. Contoh, empat bait dari atas, lihat. Ma iza qala Sya'biyu masalan. Ma iza qala Sya'biyu masalan, apa-apa yang apabila berkata oleh Imam Sya'bi seumpamanya. Imam Sya'bi ini As-Sya'bi sahabat. Jadi kalau dia berpendapat atau berkata atau berorasi, beristidlal, maka istidlalnya itu ya yang namanya sahabat. Tapi apakah nanti ditolak atau tidak? Kita lihat. Sholatul janazati sholatun la ruku'a wala sujuda wala tasyahhuda wa kullu ma kana kadzalika bahwa du'aun. Sholatul janazati, sholat janazah, yaitu sholat yang tidak ada rukunya dan tidak ada sujudnya dan tidak ada tasahudnya. Wa kullama kana kadzalika bahwa du'aun. Dan tiap-tiap apa-apa yang adalah demikian itu namanya doa. Jadi kata Imam Sya'bi, beristidlal atau berargumentasi. Nah ini kalau kita munazarah, kita lihat sekalipun dia itu imam, kalau memang dalilnya ataupun munazarahnya enggak jelas, ya kita tolak. Dia mengatakan sholatul janazati, sembayang janazah, yaitu sembayang enggak ada rukunya, enggak ada sujudnya, enggak ada tasyahudnya. Kalau begitu ya sama aja seperti doa. Kita berdoa enggak ada tasyahud, enggak ada ruku, enggak ada sujud, berdiri sambil duduk. Kalau begitu enggak perlu pakai wudu. Jadi menurut Imam Sya'bi, sholat janazah itu enggak perlu pakai wudu, karena sholatnya enggak ada rukunya, enggak ada sujudnya, enggak ada tasahudnya. Itu istidlal beliau, argumentasi beliau. Apakah argumentasi beliau ini ditolak atau diterima oleh ulama-ulama yang lain? Kita lihat. Yuntiju sholatul janazati la tabtakiru ilal wudu'i.
yuntiju natijahnya, hasilnya sholatul janazati, sembahyang janazah, la tabtakiru ila doa, tidak perlu kepada doa. Ini argumentasi Imam Sya'bi. Lalu fayuqalu, maka ditolak oleh mazhab Syafi'i. Majmu'u kalamikum batilun, semua ucapan kamu itu salah. Kata Syafi'i, salah, ucapan ente itu salah. Kenapa? Li'anna syar'a iza asbatas sholata pal muradu biha as-sholatu syar'iyatu la al-lughawiyatu. Li'anna syar'a, bahwasanya agama syariat, iza asbatas sholata, apabila menetapkan, memerintahkan sholat, pal muradu biha, maka yang dimaksud di sini sholatus syariah, itu sholat yang bangsa syariat, bukan sholat yang bangsa lugawi. Memang lugatan as-sholatu, lugatan ad-du'a'u, sembahyang pada lugot, pada arti sholat, pada harfiahnya itu doa. Tapi kalau Allah yang perintah syariat, itu udah bukan doa lagi, maka menjadi syarat dia. Tuh. La siyama sholatul janazati tuftahu bit takbir wa tuhtamu bit taslim. Apalagi sholat janazah yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, masa ente katakan bukan sholat? Coba lihat. Jadi siapa yang didakwah, siapa yang mendakwah, apa dakwahannya? Kita lihat. Masalah kita di sini mudda'i. Man tasadda nafsahu li isbatil hukmi bid-dalili in kana nazariyan wa bitanbihi in kana badihiyan. Ini masalah mudda'i dan mudda'a dan dakwah bisa juga ente samakan kajian kita dengan pidana. Ente menuduh seseorang ngambil HP. Nanti orang itu dibuktikan apa benar dia ngambil. Kalau memang benar dia ngambil, maka terkena hukuman. Nah, itu namanya pidana. Nah, bisa juga kalau ente lagi berdebat tentang agama, yaitu tadi dalilnya ente tolak. Orang yang menolak namanya mudda'i, dalil yang tertolak orangnya namanya mudda'a, dakwah tolakannya apa? Kayak tadi tuh. Imam Sya'bi mengatakan sholat janazah enggak perlu kepada wudu. Karena sholat yang enggak ada ruku, enggak ada sujud, enggak ada tasahud. Kalau begitu sama juga dengan doa. Apakah ente berdoa harus pakai wudu? Maka ditolak di situ. Kalau sudah perintah sholat, mau ada ruku kek, sujud kek, kagak kek, kalau memang itu perintah dari Allah, maka sholatnya itu sholat yang bangsa syar'i. La sholata liman la wudu alahu. Hadis begitu mengatakan. Tidak ada sholat, tidak sah sholat bagi orang yang tidak punya wudu. Nah, kita lihat di sini, kita kembali ke masalah kita, lihat. Al-mudda'i man tasadda nafsahu, orang yang mempersiapkan akan dirinya li isbatil hukmi, untuk menetapkan hukum, bid-dalili, harus dengan dalil. In kana nazariyan, jika memang dalil itu masih bisa dinazar, bisa dikoreksi, ya harus dikoreksi. Wa bitanbihi, dan jika memang dalilnya itu sudah benar, pasti in kana badihian. Jadi wa bitanbihi,
kita dengan tanbih menegur atau kita berbuat atau menghukum secara kekeluargaan damai. In kana badihian, jika memang itu adalah sudah pasti, sudah jelas. Sekarang kita atau kamu berdiri dua orang, A dengan B. A mudda'i, B mudda'a. Dakwahannya apa? Si A menuduh kepada si B ngambil HP. Ini kalau kita kaji ke masalah pidana. Si A menuduh B ngambil HP-nya. Maka ketika si A itu menuduh si B ngambil HP-nya, dia harus berupaya mencari bukti. Jadi man tasodda nafsahu, mudda'i artinya orang yang menggugat, orang yang menuduh seseorang itu, dia harus man tasodda nafsahu, yaitu mempersiapkan dirinya liisbatil hukmi, untuk menetapkan hukum, mencari kebenarannya, mencari buktinya. Biddalili, yaitu dengan bukti, dengan dalil. Cari HP, apa benar itu si B itu ngambil HP ente? Cari di tasnya, cari di rumahnya dan lain sebagainya. Dengan cara apapun silakan. Cari di tukang loak barangkali. Cari di tasnya nggak ada, cari di rumahnya nggak ada, cari di tempat-tempat dia main nggak ada. Nah, kalau ente nggak punya bukti, maka ente menuntut orang, maka ente akan dituntut balik nanti. Sa'il nanti di sini tuh. Sa'il. Dituntut balik. Kalau dituntut balik ya. Nah, ini kalau kita pulangin ke masalah pidana. Tapi begitu ente cari ke Kang Loa, begini, ada di Kang Loa. Lalu si tukang loa itu atau tukang HP yang ada di lapak-lapak di pinggir jalan itu, ini bang, ini HP saya loh. Saya baru beli tadi dengan siapa? Ya dengan orang. Kalau orang itu saya datangkan kemari, bapak masih kenal nggak? Saya kenal. Begitu ente datangkan tadi orang yang ente tuduh di situ ke tukang lapak, ke tukang handphone tadi, maka oh iya ini barusan dia menjual HP ini kepada saya dengan harga umpama 100.000 rupiah. Nah itu kan artinya benar. Jadi wa in kana jadi muddai ta'rifnya man tasadda nafsahu, orang yang mempersiapkan dirinya lisbatil hukmi, untuk menetapkan hukum, menuduh seseorang itu ya, pertama bidalil, harus dengan bukti. Cari buktinya sampai luput, sampai dapat. Kalau dalam dalam dalil, katakan saja ente berdebat tentang apa ini? Tentang taraweh. 8 kah atau 20 kah taraweh? Cari dalil yang lebih kuat, yang lebih benar, cari. Jadi muddai, ente yang mendakwah bahwasanya tarawih yang benar 20, ya ente harus punya dalil-dalil yang memang lebih kuat 20 dibanding yang 8. Yang 8 yang didakwah. Kelompok 8 didakwah dengan yang 20. 20 lebih benar daripada yang 8. Umpama contoh, atau dua-duanya benar. Kalau dua-duanya benar, maunya kalau tarawih yang 8 itu niatnya sholatul lail, karena Nabi di sana sholatul lail. Nabi sembahyang sholatul lail itu dia la yazid, enggak lebih kagak kurang dari 11 rakaat, imma fi Ramadan wa imma fi ghairi Ramadan.
baik dalam bulan puasa dan di luar bulan puasa. Nah sekarang terawih ini dari kalimat dari roha ya ruhu tarawuhan. Siapa di situ? Awalnya? Yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika dia memerintah maka dia panggil Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab adalah salah satu sahabat Nabi yaitu yang apal Al-Quran dan suaranya enak. Umar bin Ka'ab dipanggil, disuruh jadi imam oleh Umar bin Khattab sembahyang seperti sembahyangnya dulu zaman Nabi. Tanpa komentar, ya emang Ubay bin Ka'ab itu ngikut gitu. Ketika malam pertama, malam kedua dan malam ketiga di bulan Ramadan itu Nabi tidak keluar karena ditakutkan nanti saking rogobnya, saking gemarnya umat takut diwajibin oleh Allah, maka Nabi nggak keluar. Tapi mereka udah tahu sebanyak berapa ya Nabi sembahyang kalau dari jam 2 sampai subuh. Nah itu qiyamul lail Nabi. Nah setelah itu Ubay bin Ka'ab bikin aja, diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain, termasuk di situ ada ada Ali, ada Siti Aisyah yang begitu kritis dia. Sahabat-sahabat yang lain masih ada, Zaid bin Sabit, juru tulisnya Nabi, Utsman, Umar. Yang jadi imam Ubay bin Ka'ab, dia bikin aja 20 rakaat 10 salam. Dan surahnya 1 juz. Ini 30 juz, 30 malam cukup dia khatam 1 Al-Quran. Tuh. Dan setelah itu sahabat-sahabat nggak ada yang konfren. Itu namanya ijma qotibatan. Ijma yang tingkatnya qotibah, pasti. Semua sahabat nggak ada yang konfren. Siti Aisyah nggak ada yang konfren. Tatkala Ubay bin Ka'ab bikin 20 rakaat dan juga waktunya habis Isya dan juga pakai surah Al-Quran dan juga itu tarawuh, artinya santai begitu, nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, santai. Nah ini yang sekarang ini tuh. Jadi tarawih itu terbit di bulan Ramadan dan di sahabat, bukan di zaman Nabi. Zaman Nabi hanya ada qiyamul lail, yaitu 11 rakaat. Kalau 8 rakaat, 3 rakaat 11, nah itu jadi jangan ente usolli sunnat tarawih, karena sunnat tarawih bukan 8, 20 yang dibikin oleh sahabat. Jadi di sini kita lihat, jadi kita mantasodda nafsahu, satu aja nih gawat ini, artinya panjang ini. Jadi mudda'i orang yang mendakwah, mantasodda nafsahu orang yang mempersiapkan dirinya, lisbatil hukmi untuk menetapkan hukum, harus bidalil, harus dengan bukti, harus dengan dalil, in kana nazorian, jika memang itu masih bisa dibuktikan, dinazor, dikoreksi, dilihat. Wabit tanbihi, nah dan dengan tanbih, menegur atau kekeluargaan, kalau memang pencurinya itu sudah ketemu, HP benar ada dia. Ketika udah HP-nya itu jelas sama dia, maka kita tinggal 2 jalan tadi. Kita mau bawa ke ranah hukum atau kekeluargaan. Jadi wabit tanbihi in kana nazorian, dan dengan menegur atau kekeluargaan in kana badihian, jika memang itu sudah jelas. 1 bait aja dulu ya, cukup, nanti kita lanjutkan untuk bait-bait yang selanjutnya. Ini kita sudah mulai harus banyak contoh. Dah cukup
Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.